Batok kelapa oleh sebagian orang sebagai limbah, namun oleh warga Bonder Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Objek wisata air terjun Tiu Teja selain menawarkan panorama alam yang cukup asri, air terjun ini juga menawarkan keindahan pelangi di bawah air terjun. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Destinasi wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari pantai, cagar alam, hingga air terjunnya, tidak habis-habisnya untuk dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Air terjun Tiu Teja di Santong, Lombok Utara, merupakan satu di antara referensi objek wisata saat liburan. Dinamakan air terjun Tiu Teja, Tiu berarti kolam, dan Teja berarti bidadari atau pelangi. Akses menuju air terjun ini melewati perkampungan warga dan perkebunan kopi, serta harus menuruni anak tangga sepanjang 200 meter ke bawah untuk sampai ke air terjun. Dari perjalanan awal, Anda akan disapa oleh monyet yang bermain di pinggir jalan, yang menunggu uluran tangan Anda untuk memberi makanan. Rasa lelah terbayarkan begitu Anda sampai di lokasi air terjun, disambut dengan deburan air terjun yang segar dan indah, dengan lukisan pelangi yang melingkar di bawah air terjun dari pembiasan cahaya. Bagus, tinggi, panjang gitu air terjunnya. Itu referensi dari temen itu awalnya dia pernah datang sini atau memang lihat dari di media sosial? Mungkin ya dari media gitu mungkin. Yang paling menarik untuk Ade apa? Yang paling menarik air terjunnya. Oh, apa bedanya dengan yang lain? Soalnya ini kan kayak air terjunnya tuh kayak kembar gitu kan, beda dari yang lain. Oh gitu. Air terjun Tiu Teja sendiri memiliki dua aliran air.
di mana air terjun ini mengalir dari Segara Anak Gunung Rinjani, memiliki ketinggian 40 meter yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Artinya kolam lah, kolam atau dibu. Dibu Teja itu adalah apa? Jadi kolam bidadari seperti itu lah. Pelangi. Memang di sana. Konon Putri Anjani yang mendiami Gunung Rinjani sering turun mandi ke air terjun ini. Harga tiket masuk air terjun Tiu Teja hanya Rp3.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, jika Anda tertarik datang ke air terjun Tiu Teja bersama kerabat dan orang tercinta, akan menempuh 2 jam perjalanan dari kota Mataram dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah, setelah tadi saya berangkat dari pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5. Dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratovolcano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Ini gunung Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit. Karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja. Kini Gunung Batu Tara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batu Tara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batu Tara membuat gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batu Tara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.